Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felix, dimana kali ini kita akan merangkum sebuah film dengan bertemakan perjudian yang dibintangi oleh 3 samohung sekaligus. Dimana film ini bercerita tentang seorang pemuda yang gemar bermain judi, namun selalu saja kalah dalam mengarungi permainan judi tersebut. Suatu ketika, keajaiban datang menghampirinya tatkala ada sesosok hantu yang membantunya dalam bermain judi, sehingga ia mampu memenangkan banyak sekali uang dan merubah statusnya menjadi orang kaya dalam sekejap. Namun, di balik semua itu, ternyata ada maksud terselubung di belakangnya, di mana sang hantu mau membantu dirinya bukan semata-mata gratisan, melainkan ada persyaratannya. Ayo, apa persyaratannya? Lalu bagaimana sih kisah awal dan ending dari ceritanya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Oke, diawali dengan memperlihatkan sebuah permainan judi yang melibatkan 3 orang di dalamnya, di mana masing-masing dari pemain bertaruh dalam jumlah yang cukup besar, dan mereka menggunakan sedikit trik kecurangan berteknologi untuk membaca pergerakan kartu yang akan keluar. Merasa tidak mungkin menang karena alatnya rusak, pria yang bernama Fatih ini melakukan sedikit cara untuk mengakhiri permainan dengan sengaja merusak kartu yang dipegangnya, sehingga mau tidak mau permainan pun dinyatakan selesai, dan itu membuat lawannya merasa marah lalu berusaha ingin membunuhnya. Namun semua itu ternyata hanyalah mimpi di siang bolong, karena fakta yang sebenarnya Fatih ini adalah seorang petugas valet di sebuah hotel yang selalu bermimpi ingin menjadi orang kaya melalui hobinya, yaitu berjudi. Dalam mengarungi pekerjaannya setiap hari, ia memiliki seorang partner sekaligus sahabat karib dalam hidupnya yang bernama Suli, di mana mereka berdua tak jarang mendapatkan masalah dalam bekerja lantaran sering bertindak ceroboh dan terkadang membuat pengunjung marah. Tetapi meski begitu, mereka tetap menjadi sahabat yang kompak baik di luar ataupun di dalam bekerja. Suatu ketika, mereka berdua mendapatkan undangan dari sebuah pesta dan menghadiri pesta tersebut bersama-sama, di mana Fatih tak sengaja mendengar 2 nenek-nenek tengah membicarakan permainan mahjong dan sedang menunggu teman yang lainnya untuk bisa menggelar permainan tersebut. Sontak, terfikirlah sebuah ide di kepala Fatih untuk melawan kedua nenek tersebut dan membohonginya, di mana Fatih dan Suli sengaja berpura-pura tak kenal agar tidak dicurigai oleh kedua nenek tersebut. Namun tanpa disangka-sangka, salah satu dari nenek itu ternyata adalah ketua gangster, dan hal itu dibuktikan ketika banyaknya anak buah si nenek yang sedang menghajar orang-orang bermasalah di tempat ini. Alhasil, bukannya mendapatkan keuntungan, mereka berdua pun justru kehilangan beberapa uang yang mereka miliki, dan lebih sialnya, mereka menjadi bulan-bulanan anak buah si nenek. Adegan berpindah yang memperlihatkan samohung kedua, yaitu ayah Fatih, di mana dia ini sangat tidak suka jika melihat anaknya bermain judi, karena faktanya samohung ketiga, yaitu kakeknya, adalah seorang raja judi dan mati di tangan musuhnya akibat bergerut di dalam dunia hitam. Nah, itulah alasan kuat ayah Fatih tak menyukai anaknya bermain judi. Tetapi meski begitu, omongan ayahnya jelas tidak akan didengar olehnya, dan Fatih justru terlihat marah di hadapan foto si kakek yang dianggapnya tidak mau memberikan keberuntungan untuknya. Keesokan harinya, mereka berdua pun menjalani aktivitasnya kembali di tempat kerja, di mana ketika mereka sedang suntuk-suntuknya menyusun barang, Fatih tiba-tiba melihat seorang gadis cantik melintas di hadapannya, dan Fatih sempat terengah-engah melihat gadis tersebut sampai tak menyadari bahwa pria di sebelahnya adalah gebetan si gadis itu. Aduh, om lagi. Diketahui gadis yang berparas cantik tersebut bernama Lily. Di sini, Lily meminta untuk diambilkan mobil si om tadi karena ada sesuatu yang ingin ia beli. Tapi rupanya itu semua hanya akal-akalan Lily saja, karena tak lama setelah itu si om datang dan memberitahu ke mereka bahwasanya semua barang miliknya sudah dicuri oleh Lily. Akibatnya, hal tersebut membuat Fatih harus dimarahi habis-habisan oleh atasannya, di mana Fatih yang tak terima akan hal itu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan ini, di mana Suli yang merupakan sahabat sejatinya pun ikut keluar dari pekerjaan ini, dan itu baru yang dinamakan solidaritas tanpa batas.
Singkat cerita, esok pun tiba. Mengetahui anaknya tidak bekerja lagi, sang ayah memberikan Fatih sejumlah uang untuk mencari pekerjaan baru, di mana bukannya menjalankan amanat dengan benar, Fatih justru berangkat ke tempat judi dan menaruhkan semua uangnya bersama dengan Suli. Hasilnya mereka pun tetap kalah, namun di sini mereka kembali melihat keberadaan Lili bersama orang baru, di mana seperti biasa, Lili pun merencanakan aksinya kembali, tetapi kali ini Fatih berinisiatif untuk mengikutinya. Ternyata Lili menjual barang curiannya tersebut kepada sekelompok orang secara sembunyi-sembunyi, di mana mereka berdua yang melihat transaksi itu mencoba menghadang laju dari Lili untuk kemudian meminta uang tutup mulut jika tidak ingin dilaporkan ke kepolisian. Akan tetapi, Lili yang sudah terbiasa memodusi orang menyikapi hal tersebut dengan sangat santai dan tidak panik, di mana ia justru mengancam Fatih dengan menggunakan pistol yang padahal pistol tersebut adalah pistol mainan. Hari pun berlalu. Kini mereka kembali mendapatkan pekerjaan di hotel yang baru, tetapi jabatannya tidak berubah dan mereka tetap menjadi petugas valet. Dalam tugas perdananya di hotel tersebut, mereka lagi-lagi mendapati kehadiran Lili bersama orang yang baru lagi, yang kali ini bernama Samsul. Di mana mereka yang sudah mengetahui bahwa Lili akan memodusinya, dengan cepat langsung mengambil tindakan untuk mensabotase mobil tersebut melalui menduplikat kunci dan mengurangi bensinnya, yang mana pada saat Lili beraksi, mereka pun bergegas mengikutinya. Dan ketika mobil yang dikendarai Lili mogok, Suli pun langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak Lili untuk mencari bahan bakar. Lalu pada saat mereka sudah pergi, Fatih pun langsung membawa mobil tersebut. Tetapi, bukannya mengembalikan mobil itu kepada pemiliknya, Fatih malah menjualnya ke tempat biasa Lili menjual, di mana belum sempat mobilnya terjual, Samsul keburu datang dan alhasil, Fatih pun dalam pengejaran Samsul beserta anak buahnya. Meski sempat mencoba untuk melawan, sialnya mereka tetap kalah dan musibah pun harus mereka berdua terima tatkala sulit ditahan oleh Samsul untuk kemudian meminta sebuah tebusan kepada Fatih. Sesampainya di rumah, entah karena pusing atau bagaimana, sang ayah yang bermaksud baik ingin memberikan teh kepadanya, justru mendapatkan penolakan yang tak sewajarnya dari Fatih, hingga membuat sang ayah marah, dan disinilah sosok hantu yang berwujud kakeknya tersebut muncul, tatkala tidak kuat menahan panasnya siraman air teh. Aneh sekali. Terjadi keributan di antara mereka berdua yang membuat si kakek harus turun tangan untuk memisahnya. Hingga pada saat mereka tidak bisa terkontrol lagi, sang kakek akhirnya menampakkan wujud nyatanya di depan mereka. Dan itu membuat mereka seakan-akan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sini, sang kakek memarahi anaknya karena tak mengizinkan cucunya untuk mengunjungi makamnya dan selalu memandang si kakek dengan sisi gelapnya saja. Di mana sebenarnya si kakek menjadi seorang raja judi bukan semata-mata hanya untuk uangnya saja. Di mana pada saat beliau masih hidup dulu, ia sering menggunakan keahlian berjudinya untuk mengalahkan orang-orang kaya yang sangat rakus akan kekuasaan. Nah, uang hasil kemenangannya tersebut ditujukan untuk memakmurkan rakyat kecil di kala zaman penjajahan dahulu. Nah, alasan dirinya sampai detik ini belum menemukan ketenangan di alamnya adalah ternyata ia menyimpan sebuah dendam kepada seseorang di masa lalu dan berniat untuk membalaskan hal itu lewat bantuan dari cucunya. Meski sang ayah tidak setuju, ia pun tetap tidak bisa berbuat apa-apa untuk melarangnya. Singkat cerita, esok pun tiba. Fatih kembali mendatangi tempat perjudian untuk mencari peruntungan, di mana untuk kali ini ia dibantu oleh sang kakek sehingga mampu memenangkan begitu banyaknya uang sampai-sampai membuat orang di sekitarnya terheran-heran.
Di sini, sang kakek kembali mengutarakan niatnya untuk balas dendam kepada musuhnya, di mana Fatih diminta untuk bersedia membunuh orang tersebut jika tetap ingin dibantu memenangkan perjudian. Tanpa banyak berpikir atau menanyakan siapa musuhnya, Fatih langsung setuju akan hal itu dan melanjutkan kembali mencari peruntungannya. Kali ini, ia menyambangi sebuah acara yang diadakan di televisi, di mana hadiah yang disediakan untuk pemenangnya itu bernilai 2 juta dolar, dan itu cukup untuk menebus Suli dari tangan Samsul. Lewat bantuan trik magic dari sang kakek, Fatih pun berhasil mendapatkan uang tersebut. Setelah itu, Fatih kembali meminta bantuan kepada kakeknya untuk menyelamatkan temannya dengan jaminan ia akan langsung membunuh musuh bubuyutan si kakek setelah berhasil membawa Suli kembali. Sang kakek pun setuju dan mereka langsung berangkat. Dengan sedikit keyakinan dan keberanian, Fatih pun memilih tidak menyerahkan uangnya, lalu meladeni perlawanan mereka semua. Awalnya, ia dibuat kewalahan karena harus melawan banyaknya anak buah Samsul. Namun ketika sang kakek datang lalu masuk ke dalam tubuhnya, dengan mudah mereka semua berhasil dikalahkan. Keesokan harinya, Fatih mencoba mengingkari janjinya kepada sang kakek dengan memanggil seorang dukun, di mana dukun yang diperankan oleh Lam Ching Ying ini diminta untuk membuat arwah sang kakek tenang dan kembali ke tempat asalnya. Akan tetapi, hal itu jelas sia-sia saja karena sejatinya sang kakek tak akan pernah tenang jikalau musuh bebuyutannya masih hidup dengan nyaman. Berangkat dengan keyakinan bahwa sang kakek tidak akan mencarinya, Fatih dan Suli meluangkan waktunya sejenak untuk bersenang-senang dengan duit yang didapatnya, di mana ia harus menerima kenyataan bahwa ia tak bisa lari dari kejaran kakeknya. Di sini sebenarnya sang kakek sempat kecewa kepadanya, namun karena ia cucunya, sang kakek pun dengan mudah melupakan hal itu. Dan untuk meyakinkan bahwa balas dendam ini adalah serius, Fatih dibuat pingsan oleh si kakek untuk kemudian dibawa ke masa lalu agar melihat kronologi dibunuhnya si kakek. Diceritakan dahulu kala, sang kakek pernah melakukan sebuah transaksi barang kepada penjajah dan membohongi pihak penjajah dengan meraih keuntungan emas yang banyak. Ia melakukan kegiatan tersebut bersama dengan seorang partnernya yang bernama Tuan Hong. Nah, pada saat mereka berhasil mendapatkan emasnya, disinilah Tuan Hong berkhianat padanya dan langsung membunuhnya saat itu juga. Fatih, yang sudah mengetahui bahwa kakeknya terbunuh dengan cukup tragis, sontak langsung meminta sang kakek untuk menunjukkan kediaman Tuan Hong berada. Namun sang kakek memintanya untuk jangan gegabah karena lawan yang akan dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Sebagai tahap awal, sang kakek menunjukkan cucu dari Tuan Hong yang kebetulan berada di tempat ini, di mana Fatih diperintahkan untuk bisa mendekati orang tersebut agar bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah Tuan Hong. Lewat beberapa trik penyamaran sebagai orang kaya yang hadir di acara para investor, Fatih pun berhasil membuat cucu Tuan Hong ke-trigger, dan cucunya yang kita panggil saja Joko ini langsung mengajak Fatih untuk bekerja sama dan akhirnya mau membawanya menuju kediaman kakeknya. Di sini bisa terlihat bahwa Tuan Hong memiliki banyak anak buah berbakat dari segala bidangnya masing-masing. Setelah itu tak lama kemudian Fatih pun tiba dan ternyata di sini sudah terdapat Nona Lili yang juga mempunyai misi sendiri, yaitu ingin memeras harta si Joko dengan modus berbisnis bersama. Lalu seperti pada umumnya manusia, mereka pun terus melanjutkan obrolannya hingga tak lama setelahnya Joko mendapatkan telepon dari Tuan Hong yang mulai curiga kepada Fatih karena melihat Fatih sangat akrab dengan si Lili.
Di satu sisi, ternyata Samsul pun juga bagian dari anak buah Tuan Hong dan ia langsung menyadari bahwa itu adalah Fatih, orang yang pernah bermasalah dengannya. Namun yang mengejutkannya adalah ternyata Tuan Hong sudah mengetahui si Fatih dan sudah menunggu waktu ini untuk tiba. Karena rupanya Tuan Hong mengetahui bahwa roh kakeknya masih penasaran dan ingin melakukan balas dendam kepadanya. Nah, untuk itu karena sekarang semua sudah berkumpul, Tuan Hong pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Fatih dan teruntuk si biksu, ia ditugaskan untuk melenyapkan roh dari si kakek yang sudah pasti datang. Awalnya mereka dibuat kesulitan tatkala harus meladeni banyaknya anak buah Tuan Hong. Akan tetapi semua itu bisa teratasi dengan kemunculan ayah Fatih yang ternyata sangat ahli dalam seni bela diri kungfu. Di scene akhir, sang kakek pun akhirnya bisa kembali dengan tenang ke alamnya dan Lily ujungnya pun menjadi akrab dengan mereka berdua dan memutuskan untuk berteman. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau isi dari ceritanya ya. So, kita ketemu lagi di film Mandarin selanjutnya yang pastinya bisa menemani Anda dalam rebahan setiap hari. Dan thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again, man.